perempuan jalang, rumah tanggaku hancur karena masa lalu suamiku. Adam, seorang pria yang hidup dalam kenyamanan rumah tangga bersama istrinya, Andini, mulai tergoda oleh cinta lama yang datang kembali dalam hidupnya. Andini, seorang wanita yang selalu memperhatikan kesehatannya, memenuhi setiap kebutuhan Adam dengan cinta dan pengorbanan. Namun, Adam tak mampu menahan godaan laras, cinta masa lalunya yang penuh pesona. Dalam perjalanan cinta yang penuh kebohongan, Adam mencampakkan Andini yang selama ini selalu ada untuknya. Saat Andini mengetahui perselingkuhan Adam, dia memutuskan untuk tak lagi berjuang demi pernikahan yang telah retak. Adam, yang awalnya merasa hidupnya lengkap dengan laras, kemudian menyadari bahwa tak ada yang bisa menggantikan Andini dalam hidupnya. Di tengah penyesalannya, Adam mencoba meraih kembali cinta yang telah dia hancurkan. Namun, Andini sudah melangkah maju, menemukan cinta yang lebih tulus dan kehidupan baru yang lebih bahagia tanpa Adam. Cerita ini menggambarkan bagaimana cinta dan kesetiaan bisa begitu mudah disia-siakan, dan bahwa penyesalan terkadang datang terlalu terlambat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami, agar bisa terus memberikan konten terbaik. Tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah mendukung. Sejuta perhatian yang tak terlihat. Rumah itu selalu terasa hangat setiap kali Adam pulang. Sebuah rumah kecil yang tak mewah, namun penuh dengan cinta dan perhatian. Di dalamnya, Andini selalu siap menyambutnya dengan senyum tulus, makanan hangat yang ia siapkan sendiri, dan perhatian tak berbatas. Andini selalu memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan Adam, mulai dari makanan yang ia makan, jam tidurnya, hingga kesehatan mentalnya yang seringkali luput dari perhatian orang lain. Dia adalah sosok yang selalu peduli, bahkan pada hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Adam sering merasa diistimewakan, tetapi tanpa ia sadari, lama-kelamaan semua perhatian itu dianggap biasa. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar mereka yang sederhana. Andini bangun lebih awal dari biasanya untuk menyiapkan sarapan. Semangkuk oatmeal dengan potongan buah kesukaan Adam terhidang di meja makan. Andini menatap hasil kerjanya dengan senyum kecil, lalu mengecek jadwal kerja suaminya. Adam sering pulang larut, dan akhir-akhir ini lebih sering mengatakan bahwa ia sibuk dengan proyek besar di kantor. Andini percaya, tak ada alasan untuk meragukan suaminya yang selama ini selalu bisa diandalkan. Saat Adam turun ke ruang makan, ia tampak tergesa-gesa. Ponselnya tak lepas dari genggaman, layar terus berpendar menampilkan notifikasi pesan masuk. Andini menatapnya sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda dari suaminya, tapi memilih diam. "Sarapan sudah siap, sayang," kata Andini lembut, meletakkan sendok di sebelah piring Adam. "Terima kasih," jawab Adam singkat, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Ia mengetik cepat, seolah ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada menikmati waktu bersama istrinya. Andini duduk di depannya, berharap mereka bisa berbicara, bahkan hanya sekadar tentang rencana hari itu. Namun, Adam terlalu sibuk dengan teleponnya. Setiap pagi, percakapan mereka semakin singkat dan tak berarti. Sebelumnya, mereka akan duduk bersama, membicarakan hari yang akan datang, mengobrol tentang hal-hal kecil yang dulu terasa menyenangkan. Tapi sekarang, kesibukan Adam seolah menjadi tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka.
Meskipun Andini mencoba menyeberanginya, Adam tampak semakin jauh. Andini tidak bisa menahan diri lagi, rasa cemas mulai menghantui pikirannya. Adam, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya? Apakah ada yang bisa kubantu? Adam mengangkat wajahnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak, semuanya baik-baik saja. Hanya ada banyak kerjaan di kantor. Jawaban itu tidak cukup untuk menenangkan hati Andini. Namun, ia memilih untuk percaya. Lagi pula, Adam adalah suami yang selalu bekerja keras. Dia pasti hanya lelah. Andini berusaha membuang kekhawatirannya dan mengalihkan perhatian ke hal-hal lain, seperti kesehatan Adam yang juga belakangan tampak lebih lelah dari biasanya. Saat Andini menyarankan agar Adam istirahat lebih banyak dan mungkin mengambil liburan singkat, Adam hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Pikirannya sepertinya selalu berada di tempat lain, dan Andini tak tahu bahwa tempat lain itu adalah Laras, cinta lama yang perlahan kembali menghantui kehidupan Adam. Di kantor, situasi Adam berbeda jauh. Di sana, bukan hanya pekerjaan yang menyibukkannya. Setelah bertahun-tahun tak berkomunikasi, Adam bertemu kembali dengan Laras, perempuan dari masa lalunya. Awalnya, pertemuan itu terasa seperti kebetulan biasa, sekadar nostalgia. Mereka bertemu di sebuah mall tanpa sengaja, saat Adam sedang makan siang dengan beberapa rekan kerjanya. Senyuman Laras yang mengingatkan Adam pada kenangan masa muda mereka seolah membawa kembali perasaan yang sudah lama ia pendam. Mereka berbicara, berbagi cerita, dan tanpa Adam sadari, perasaannya terhadap Laras mulai berkembang kembali. Percakapan yang awalnya hanya basa-basi berubah menjadi sesuatu yang lebih intens. Setiap pesan yang dikirim oleh Laras membuat jantung Adam berdebar, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dalam kehidupan rumah tangganya. Di rumah, Andini tak pernah mencurigai apa yang terjadi. Baginya, Adam adalah sosok yang tak pernah berubah, meski perhatian Adam semakin berkurang. Andini tetap dengan rutinitasnya, menyiapkan sarapan, makan malam, menjaga kesehatan suaminya. Bahkan, dia mengabaikan tanda-tanda kecil seperti betapa seringnya Adam pulang larut dengan alasan rapat yang tak berkesudahan. Meski ada perasaan aneh di dalam hatinya, Andini tetap percaya pada Adam. Setidaknya, untuk saat ini. Tetapi, di suatu malam, saat Andini duduk di halaman rumah mereka yang sepi, menatap langit malam yang dipenuhi bintang, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Dia tahu, hatinya tidak pernah berbohong. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Andini menarik napas panjang, berusaha menenangkan perasaannya, masih berharap semuanya hanyalah perasaan cemas yang berlebihan. Sedikit yang Andini tahu, hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Adam telah memasuki jalan yang salah, jalan yang membawa dirinya semakin jauh dari rumah yang selalu memberikan kehangatan untuknya. Sebuah keputusan yang diambil tanpa memikirkan dampaknya, akan segera menghancurkan kebahagiaan yang selama ini mereka bangun bersama. Dan di balik pintu-pintu kantor, di antara percakapan rahasia dan pertemuan tersembunyi, Adam semakin tenggelam dalam bayangan masa lalu yang seharusnya ia tinggalkan sejak dulu. Godaan dari masa lalu. Waktu terus berlalu, dan pertemuan-pertemuan Adam dengan Laras semakin intens. Awalnya, mereka hanya berbincang di tempat-tempat umum, seperti di mall dan kafe-kafe. Setiap kali mereka bertemu,
Adam merasa seolah-olah kembali ke masa mudanya yang penuh dengan gairah dan kebebasan. Bersama Laras, hidupnya terasa berbeda, tidak ada rutinitas monoton, tidak ada percakapan membosankan tentang hal-hal sehari-hari seperti di rumah bersama Andini. Bersama Laras, semuanya terasa segar, penuh sensasi baru yang membuat Adam lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami. Mereka bertemu di sebuah kafe di tengah kota, tempat di mana suasananya hangat dan penuh dengan obrolan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Adam dan Laras duduk di pojok, menikmati kopi dan percakapan ringan yang perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Laras, dengan pesona yang sama seperti saat mereka pertama kali jatuh cinta, selalu tahu bagaimana membuat Adam merasa istimewa. Senyumannya, caranya berbicara, dan tatapan matanya yang penuh kenangan masa lalu, membuat Adam merasa dirinya diinginkan kembali, sesuatu yang entah kenapa tidak lagi ia rasakan di rumah bersama Andini. "Masih ingat waktu dulu kita suka nongkrong di kafe ini?" tanya Laras sambil menyeruput kopinya. Adam tersenyum samar, mengingat saat-saat mereka duduk berdua di kafe yang sama, bercanda dan tertawa, jauh sebelum Andini masuk ke dalam hidupnya. "Tentu saja, itu masa-masa yang menyenangkan," jawabnya sambil menatap mata Laras yang penuh dengan nostalgia. Laras mendekat sedikit, membuat Adam merasa canggung namun tertarik pada saat yang sama. "Kamu masih seperti dulu, Adam." Selalu penuh kejutan, ucapnya pelan, tatapannya menembus batas waktu, seakan menarik Adam ke masa lalu yang seharusnya telah lama terkubur. Adam tertawa kecil, mencoba menjaga percakapan tetap ringan, tetapi di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang tumbuh, sesuatu yang lebih dari sekadar nostalgia. Laras bukan hanya mengingatkan dia tentang masa lalu, dia juga membuat Adam merasakan kembali kehangatan yang lama hilang dari hidupnya. Sesuatu yang tidak lagi ia temukan dalam kehidupan rumah tangganya bersama Andini. Hari-hari berikutnya, Adam semakin sering meluangkan waktu untuk bertemu Laras. Bukan lagi kebetulan atau pertemuan tanpa rencana, melainkan janji temu yang mereka buat dengan sengaja. Mereka mulai bertemu di luar jam kerja, di tempat makan mewah atau bahkan hotel yang terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian, jauh dari pandangan orang lain. Di setiap pertemuan, Laras selalu berhasil membuat Adam merasa lebih hidup. Dia adalah seseorang yang menawarkan kesenangan tanpa batas, kebebasan yang tidak pernah Adam rasakan lagi dalam pernikahannya. Laras tahu bagaimana menyinggung sisi liar dalam diri Adam, sesuatu yang Andini, dengan segala perhatian dan kepeduliannya, mungkin tidak bisa lagi pahami. Bersama Laras, Adam merasa kembali muda, seperti lelaki yang tak terikat oleh aturan atau tanggung jawab rumah tangga. Namun, di balik semua kegembiraan ini, Adam tahu dalam hati kecilnya bahwa yang ia lakukan adalah salah. Ada rasa bersalah yang terus membayanginya setiap kali ia pulang larut malam, melihat Andini tertidur di sampingnya. Andini selalu ada, selalu perhatian, namun justru kesetiaan Andini terasa semakin membuat Adam jauh. Perasaan bersalah itu semakin sering muncul, tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Setiap kali ia bertemu dengan Laras, semua perasaan bersalah itu seolah menghilang. Di hadapan Laras, Adam merasa menjadi versi terbaik dari dirinya, bebas, liar, dan penuh gairah. Suatu malam, Adam pulang lebih larut dari biasanya. Andini sudah menunggunya di ruang tamu, dengan mata lelah tapi penuh kasih. Dia tidak pernah mengeluh, meskipun Adam sering pulang terlambat tanpa kabar.
Andini masih percaya bahwa suaminya hanya sibuk dengan pekerjaan. "Kamu baik-baik saja, Adam?" tanya Andini pelan saat Adam membuka pintu rumah. Di tangannya masih ada ponsel yang bergetar, notifikasi pesan dari Laras. Adam menatap istrinya sejenak, hatinya bergejolak antara rasa bersalah dan keinginan untuk tetap menjalani hidupnya seperti yang ia inginkan. "Iya, hanya banyak urusan di kantor," jawab Adam singkat, seperti biasa. Jawaban itu terasa hampa, tapi Andini tak menuntut lebih. Dia hanya mengangguk, kemudian berjalan ke dapur untuk mengambilkan segelas air untuk Adam, seperti yang selalu ia lakukan. Saat Adam duduk di ruang tamu, memandang punggung Andini yang sibuk menyiapkan air untuknya, dia merasa hatinya terhimpit. Andini, dengan segala kebaikan dan perhatian yang selalu ia berikan, tidak pantas diperlakukan seperti ini. Namun, di saat yang sama, Adam tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Laras, perempuan yang membuatnya merasa hidup kembali. Pada keesokan harinya, Adam kembali bertemu Laras. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah yang terletak jauh dari kota. Suasana restoran yang tenang dan intim membuat perasaan mereka semakin dekat. Mereka berbicara tentang segala hal, masa lalu, kenangan indah, dan keinginan-keinginan yang dulu terpendam. "Adam, kenapa kamu tidak pernah mencoba menghubungiku lagi setelah kita putus dulu?" tanya Laras tiba-tiba, suaranya pelan tapi menggugah emosi. Adam terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, pernikahannya dengan Andini berjalan lancar, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa perasaan terhadap Laras tak pernah benar-benar hilang. Dia selalu menyimpan kenangan itu jauh di dalam hatinya, berharap itu tak akan pernah mengganggunya lagi. Tapi, sekarang semuanya kembali. Rasa yang dulu seolah lenyap itu kini hadir kembali, lebih kuat dari yang ia bayangkan. "Kita sudah berjalan di jalan masing-masing," jawab Adam pelan, meski dalam hatinya dia tahu bahwa ia tidak benar-benar pernah melupakan Laras. Malam itu, setelah makan malam, mereka berdua tidak langsung pulang. Laras mengajak Adam ke hotel yang terletak tak jauh dari restoran. Ada ketegangan di antara mereka, ketegangan yang semakin lama semakin tak bisa diabaikan. Di kamar hotel yang remang-remang, Adam dan Laras membiarkan diri mereka terhanyut dalam gairah yang tak terkontrol. Adam tahu, pada saat itu, dia telah menyeberang batas yang seharusnya tak pernah ia langkahi. Ketika Adam pulang ke rumah, Andini sudah tidur. Namun kali ini, meski keheningan menyelimuti rumah, Adam merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah yang selalu memberinya kehangatan, tiba-tiba terasa dingin. Dia tahu, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Sesuatu yang mungkin tidak bisa ia perbaiki lagi. Dan, meski Andini belum mengetahui apa yang terjadi, Adam tahu bahwa cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Tapi untuk saat ini, dia memilih untuk terus tenggelam dalam kebohongannya, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ketika semua ini berakhir. Ketidakpedulian yang semakin nyata. Hari-hari di rumah Adam dan Andini berjalan seperti biasa, setidaknya di mata Andini. Dia tidak pernah mencurigai suaminya yang selalu terlihat sibuk dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Di matanya, Adam hanyalah pria pekerja keras yang sedang berusaha menggapai karir yang lebih baik. Namun, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam hati Andini. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah ada jarak tak kasat mata yang perlahan-lahan memisahkan mereka.
Setiap kali Andini mencoba mendekat, Adam semakin menjauh, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Andini masih menjalani rutinitasnya, menyiapkan sarapan, menyambut suaminya saat pulang kerja, dan sesekali mengirimkan pesan yang penuh perhatian selama jam kerja. Tapi perhatian Andini tidak lagi mendapat respons yang sama dari Adam. Pesan-pesan singkatnya hanya dibalas dengan kata-kata pendek, tanpa tanda kehangatan yang biasa mereka rasakan dulu. Adam sering mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaan, dan Andini, yang selama ini percaya penuh pada suaminya, memilih untuk menerima penjelasan itu tanpa menuntut lebih. Sementara itu, di dunia Adam yang lain, hubungannya dengan Laras semakin dalam. Adam merasa tertarik pada Laras bukan hanya karena nostalgia masa lalu, tetapi juga karena Laras mampu menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ia rasa hilang dalam pernikahannya dengan Andini. Setiap kali Adam bertemu Laras, dia merasa seperti melarikan diri dari segala beban hidupnya, dan setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, Adam semakin sulit untuk melepaskan diri dari jebakan emosi dan hasrat yang ia rasakan. Suatu hari, ketika Andini sedang membersihkan rumah, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kwitansi dari sebuah restoran mewah yang tidak pernah ia kunjungi bersama Adam. Restoran itu terkenal sebagai tempat makan yang romantis dan sering menjadi tujuan pasangan yang sedang berkencan. Andini berhenti sejenak, memandangi kwitansi itu dengan bingung. Apa ini? Pikirnya. Kwitansi itu menunjukkan tanggal dan waktu, dan Andini yakin pada hari itu Adam mengatakan bahwa ia sedang lembur di kantor. Rasa cemas perlahan merayapi benaknya. Mungkinkah Adam makan di tempat itu bersama rekan kerja? Tapi, kenapa dia tidak pernah menyebutkannya? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, namun Andini berusaha menepisnya. Dia tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Dia mempercayai Adam, setidaknya, begitulah yang selalu ia tanamkan dalam hatinya. Namun, semakin hari, tanda-tanda semakin sulit diabaikan. Adam semakin sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau pekerjaan tambahan di luar kantor. Ketika Andini mencoba berbicara dengannya, Adam selalu terlihat tidak tertarik, menjawab dengan singkat, dan seringkali tampak gelisah. Bahkan, kadang-kadang, ia membawa ponselnya ke kamar mandi atau menyembunyikannya di bawah bantal saat tidur. Andini mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tak tahu harus mulai dari mana untuk mencari tahu. Suatu malam, saat Andini dan Adam sedang makan malam di rumah, keheningan yang selama ini mereka alami terasa semakin menyesakan. Adam tampak sibuk dengan ponselnya, mengabaikan makanan yang disiapkan Andini dengan penuh kasih sayang. Andini menatapnya dalam diam, perasaan sakit mulai menyelimuti hatinya. Andini, aku perlu bekerja lembur lagi besok malam. Ada proyek yang belum selesai, ucap Adam tiba-tiba, memecah keheningan di antara mereka. Andini mencoba tersenyum meski hatinya terasa berat. Lembur lagi? Kamu sudah sering lembur belakangan ini, Adam. Mungkin kamu butuh istirahat. Adam menggelengkan kepala, masih sibuk dengan ponselnya. Aku baik-baik saja. Ini cuma sementara. Nanti kalau proyeknya sudah selesai, semuanya akan kembali normal. Namun, Andini tidak merasa lega. Kata-kata Adam terasa hampa dan tanpa emosi. Dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Tapi bagaimana ia bisa bertanya tanpa membuat Adam marah atau merasa dituduh?
Andini hanya bisa menyimpan kegelisahan itu dalam diam, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Pada suatu sore, Andini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda, mengunjungi Adam di kantornya. Dia ingin memberikan kejutan kecil dengan membawa makanan favorit Adam. Ia merasa mungkin dengan sedikit usaha lebih, dia bisa mendekatkan kembali hubungan mereka yang terasa semakin renggang. Setelah menyiapkan bekal, Andini bergegas menuju kantor Adam. Dia merasa gugup tapi penuh harapan bahwa ini mungkin bisa membantu memperbaiki hubungan mereka. Saat tiba di depan gedung kantor Adam, Andini melihat sesuatu yang membuatnya terhenti di tengah langkahnya. Adam sedang berjalan keluar dari gedung bersama seorang wanita yang tampak sangat familiar meskipun Andini belum pernah bertemu dengannya. Mereka berdua tampak akrab, tertawa bersama, dan berjalan berdampingan menuju sebuah mobil. Andini berdiri terpaku. Jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya terasa beku. Wanita itu, dengan rambut panjang yang diikat rapi, mengenakan gaun yang elegan, dia bukan sekadar rekan kerja. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Andini bisa melihatnya dengan jelas dari cara Adam tersenyum, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat ketika suaminya bersamanya. Laras. Nama itu perlahan muncul di ingatan Andini. Adam pernah bercerita sekilas tentang Laras, cinta lamanya dari masa kuliah. Namun, Andini tak pernah menduga bahwa wanita ini akan muncul kembali dalam hidup suaminya. Dengan tangan gemetar, Andini berbalik. Dia tidak bisa menghadapinya. Bukan di sini, bukan sekarang. Bekal yang ia bawa terasa begitu berat di tangannya, seolah melambangkan beban yang sekarang mengisi hatinya. Dia berjalan menjauh dari gedung kantor itu, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Di dalam hatinya, Andini tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki hanya dengan perhatian dan cinta yang selama ini ia berikan. Malam itu, Adam pulang seperti biasa, tapi kali ini Andini sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Dia duduk di ruang tamu, menunggu Adam dengan pikiran yang bercampur aduk. Ketika Adam masuk, Andini menatapnya tanpa berkata apa-apa. Adam, yang biasanya menghindari kontak mata, tampak sedikit bingung. "Ada apa?" tanya Adam, mencoba bersikap biasa, meskipun ada nada ketegangan dalam suaranya. Andini menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. "Aku melihatmu hari ini, Adam." Dengan wanita itu. Adam terdiam. Selama beberapa detik, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia hanya berdiri di sana, terpaku, mencoba mencari alasan atau jawaban yang bisa ia berikan. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi kenyataan. Andini sudah melihatnya, dan dia tidak bisa mengingkari apa yang terjadi. Andini menatap Adam, berharap ada penjelasan yang bisa menghilangkan rasa sakit yang kini melubangi hatinya. Namun, yang ia lihat hanyalah kebisuan dan kegelisahan di wajah suaminya. "Apa yang terjadi, Adam?" "Siapa wanita itu?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Adam menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya. "Itu Laras," jawabnya singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Andini tahu, dengan mendengar nama itu saja, sudah cukup untuk mengerti. Dia merasa seakan dunia runtuh di hadapannya.
Malam itu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Sesuatu yang telah lama ia takutkan akhirnya terungkap, dan kini Andini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cintanya, perhatian yang selama ini ia berikan dengan tulus, tidak cukup untuk mempertahankan pernikahannya. Retakan yang semakin dalam. Setelah malam itu, hubungan antara Adam dan Andini berubah drastis. Andini tidak lagi bisa memandang suaminya dengan cara yang sama. Setiap kali dia melihat Adam, yang terbayang di benaknya adalah wajah Laras dan pertemuan mereka di depan gedung kantor. Perasaan sakit dan pengkhianatan menghantui Andini, menghancurkan setiap rasa percaya yang dulu begitu kokoh. Meskipun Adam berusaha bertindak seolah tidak ada yang terjadi, Andini tahu bahwa kebohongan sudah terlalu jauh untuk diabaikan. Pagi-pagi seperti biasanya, Andini menyiapkan sarapan di dapur. Adam duduk di meja makan, namun suasana di antara mereka begitu dingin dan canggung. Andini hanya berbicara seperlunya, sementara Adam tampak sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan yang Andini yakin bukan untuk urusan kantor. Suara ketukan sendok di piring adalah satu-satunya yang memecah kesunyian di antara mereka. Adam menatap Andini sebentar, mencoba berbicara, tetapi kata-kata seperti tertahan di kerongkongannya. Dia tahu bahwa apapun yang ia katakan sekarang tidak akan memperbaiki situasi. Ketika Andini menatap balik, ada ketidakpedulian yang menutupi matanya, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Andini, yang dulu selalu penuh perhatian, kini tampak seperti orang asing di depannya. Andini, Adam mencoba membuka pembicaraan, tapi Andini menghentikannya dengan gerakan tangan. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi, Adam. Aku sudah tahu semuanya, kata Andini dengan suara tenang, tapi nadanya jelas penuh luka. Adam merasa seperti terpojok. Dia tahu bahwa Andini bukan tipe wanita yang akan meledak dalam amarah atau menangis terseduh-seduh di depannya. Dia adalah wanita yang kuat, tapi di balik kekuatan itu, ada luka yang dalam. Adam bisa melihatnya dari caranya bicara, dari tatapan dingin yang diberikan Andini setiap kali mereka bertemu pandang. Sejak malam ketika Andini mengungkapkan bahwa dia tahu tentang Laras, Adam merasa hidupnya semakin tidak terkendali. Laras adalah pelariannya dari kenyataan, dari pernikahan yang terasa seperti kewajiban. Bersama Laras, Adam merasa hidup kembali, tetapi sekarang, dia harus menghadapi kenyataan bahwa kebohongannya membawa kehancuran di rumahnya. Setiap kali Adam pergi keluar rumah, Andini merasa hatinya mencelus. Setiap kali ponsel Adam berdering atau dia melihat Adam tersenyum saat membaca pesan, Andini tahu itu pasti dari Laras. Awalnya, Andini mencoba menahan diri, berusaha tidak bereaksi berlebihan. Tetapi rasa sakit yang terus-menerus menghujam hatinya mulai mengikis ketenangannya. Perasaan kecewa yang begitu dalam menguasai dirinya, dan Andini tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Suatu malam, setelah makan malam yang hening seperti biasanya, Andini memutuskan untuk berbicara dengan Adam dengan jujur. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dia tidak bisa terus bertanya-tanya setiap malam tentang apakah suaminya akan pulang atau tidak, atau apakah Adam akan meninggalkan rumah mereka untuk selamanya. Adam, kita harus bicara, ujar Andini dengan tenang saat mereka selesai makan. Adam menatap Andini, ekspresinya kosong. Dia tahu bahwa pembicaraan ini tidak bisa dihindari. Andini duduk di sofa, menghadap Adam yang duduk di kursi di depannya. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang begitu dalam,
sesuatu yang sudah tak lagi bisa diperbaiki dengan kata-kata. Kamu ingin jujur, kan? Andini memulai, suaranya tenang tapi tegas. Kamu masih mencintai Laras? Adam terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya keras, lebih keras dari yang ia perkirakan. Meskipun dia tahu bahwa jawabannya mungkin sudah jelas bagi Andini, dia tidak bisa langsung mengatakannya. Ada rasa bersalah yang terus menghantui setiap gerakannya. Tapi, di balik rasa bersalah itu, ada kejujuran yang tidak bisa ia tolak. Ini bukan soal cinta, Andini, jawab Adam akhirnya, nadanya penuh kegelisahan. Laras dia adalah bagian dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Andini mengangguk pelan, meski dalam hatinya, jawaban itu terasa seperti duri yang menancap lebih dalam. Jadi, semua ini karena kamu tidak pernah bisa melupakannya? Kamu pikir apa yang kita punya selama ini tidak cukup? Adam menggelengkan kepala, merasa kesulitan untuk menjelaskan perasaannya. Bukan begitu. Aku tahu kamu telah melakukan segalanya untukku, Andini. Tapi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika aku bersama Laras, rasanya seperti aku kembali menemukan diriku yang hilang. Air mata mulai mengalir di pipi Andini, meski dia berusaha menahannya. Dia bukan tipe wanita yang suka menunjukkan kelemahannya, tetapi kali ini, rasa sakit yang ia rasakan begitu besar. Apakah aku membuatmu kehilangan dirimu, Adam? Tanyanya dengan suara bergetar. Apakah pernikahan kita yang salah? Adam terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara, dan dia tahu tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki keadaan. Andini, wanita yang telah bersamanya dalam suka dan duka, yang selalu ada untuknya di saat-saat tersulit, kini duduk di depannya, hancur oleh keegoisannya. Kamu tidak pernah salah, Andini, akhirnya Adam berkata, suaranya pelan. Aku yang salah. Aku yang tidak pernah bisa benar-benar melepaskan masa laluku. Keheningan menyelimuti ruangan. Andini menundukkan kepalanya, memandang cincin kawin di jarinya yang sekarang terasa seperti beban. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara lelah. Apakah kamu akan meninggalkanku untuk Laras? Adam terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di satu sisi, dia tidak ingin kehilangan Andini, wanita yang telah setia mendampinginya selama ini. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa hubungannya dengan Laras sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Pilihan apapun yang ia ambil sekarang akan membawa konsekuensi besar. Andini berdiri perlahan, matanya masih basah oleh air mata. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Adam, ucapnya dengan suara tegas meski terdengar lelah. Aku mencintaimu, tapi aku tidak akan bertahan dalam hubungan di mana aku selalu menjadi yang kedua. Jika kamu masih ingin bersamanya, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu harus memilih. Aku atau dia. Adam menatap Andini dengan mata yang penuh rasa bersalah. Dia tahu bahwa Andini pantas mendapatkan lebih dari ini, lebih dari seorang suami yang menduakan cintanya. Tapi, keegoisannya selama ini membuatnya sulit untuk melihat kebenaran. Laras adalah pelariannya, tapi Andini adalah rumahnya. Namun, rumah itu kini mulai runtuh karena kesalahan yang ia buat. Andini tidak menunggu jawaban. Dia berbalik dan meninggalkan Adam sendirian di ruang tamu. Di dalam hatinya,
Andini tahu bahwa ini bukan hanya soal pilihan Adam. Ini juga soal dirinya. Dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang cinta yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Malam itu, Andini tidur sendirian, memeluk bantal yang dulu selalu ada di samping Adam. Hatinya terluka, tapi dalam kesunyian itu, dia mulai menyadari sesuatu, bahwa dia layak mendapatkan lebih dari sekadar serpihan cinta. Bahwa dia layak untuk dicintai sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Adam, di sisi lain, terjebak dalam kebingungannya sendiri. Dia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan keputusan harus segera diambil. Tapi apapun yang dia pilih, semuanya sudah berubah. Tidak ada jalan kembali yang mudah, tidak ada perbaikan instan untuk luka yang telah ia buat. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, apakah dia benar-benar siap untuk kehilangan semuanya? Keputusan yang tak terelakkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai emosi bagi Andini. Setelah percakapan itu, segalanya berubah. Adam masih tinggal di rumah, tetapi keheningan di antara mereka semakin mencekam. Setiap gerak-gerik Adam terasa dingin, penuh jarak. Andini, yang dulu selalu mengusahakan kehangatan di rumah mereka, kini hanya menyaksikan bagaimana semuanya perlahan-lahan terurai di hadapannya. Di dalam hati Andini, sebuah pertanyaan besar terus bergulir, mampukah pernikahannya ini bertahan? Selama bertahun-tahun, Andini telah memberikan yang terbaik, cinta, perhatian, pengorbanan. Namun, sekarang ia merasa semua itu sia-sia. Adam, yang dulu menjadi pusat dunianya, kini lebih banyak berada di dunia yang berbeda, di dunia yang melibatkan Laras, cinta lamanya. Sementara Andini tetap di rumah, memikirkan masa lalu mereka yang penuh cinta, Adam terus terjebak di masa lalunya sendiri. Suatu sore, Andini mengunjungi orang tuanya. Dia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang bisa memberinya dukungan emosional. Ibunya, yang selalu menjadi tempat ia bersandar, melihat perubahan dalam diri Andini. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menyiratkan bahwa Andini sedang menahan beban berat di pundaknya. Saat mereka duduk di ruang tamu rumah masa kecil Andini, ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. "Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu terlihat begitu murung belakangan ini." Andini menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang sudah lama ia simpan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan berada dalam situasi seperti ini, dan lebih dari itu, ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada ibunya bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyimpan rahasia lagi. "Ibu, Adam, dia berselingkuh." Akhirnya Andini mengakui, suaranya pecah saat mengucapkannya. Ibunya terdiam, terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa pernikahan anaknya akan menghadapi masalah sebesar ini. "Andini," ucapnya pelan, memegang tangan anaknya dengan lembut. "Apa kamu yakin?" Andini mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku melihatnya sendiri, Bu. Dia bersama Laras, cinta lamanya. Dia mengaku masih ada perasaan untuknya. Aku sudah bertanya langsung, dan dia tidak bisa menyangkalnya." Ibunya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum memberikan nasihat. "Andini, kamu tahu ibu selalu mendukung apapun yang kamu putuskan. Tapi ibu ingin kamu berpikir matang-matang sebelum mengambil langkah. Ini bukan keputusan yang mudah, apalagi setelah bertahun-tahun kalian bersama.
Andini memandang ibunya dengan tatapan hampa. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu. Aku sudah memberikan segalanya untuk Adam, tapi ternyata itu tidak cukup. Apalagi yang bisa aku lakukan? Ibunya terdiam sejenak, memikirkan kata-kata yang tepat. Kadang, Andini, cinta dan pengorbanan tidak cukup untuk menjaga sebuah pernikahan tetap utuh. Ada hal-hal lain yang lebih dalam, seperti rasa saling menghormati dan kesetiaan. Jika salah satu dari itu hilang, sulit rasanya untuk mempertahankan hubungan. Namun, hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu masih ingin berjuang untuk hubungan ini atau tidak. Andini terisak, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Aku lelah, Bu. Aku lelah berjuang sendiri. Adam tidak lagi peduli seperti dulu. Aku sudah mencoba segala cara, tapi dia sepertinya sudah tidak ingin lagi bersama denganku. Ibunya mengusap punggung Andini dengan lembut. Kadang, melepaskan adalah pilihan yang terbaik, Nak. Tapi ingat, apapun yang kamu putuskan, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang hanya membuatmu terluka. Setelah berbicara dengan ibunya, Andini merasa sedikit lega. Meski keputusan akhir masih jauh dari jelas, setidaknya dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi ini. Dukungan dari ibunya memberikan Andini kekuatan baru untuk menghadapi kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Malam itu, saat Adam pulang, Andini sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak bisa lagi menunggu, tidak bisa terus berharap bahwa keadaan akan berubah dengan sendirinya. Adam harus memilih, dan Andini juga harus memutuskan apakah dia bisa terus bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan ini. Setelah makan malam yang penuh keheningan, Andini menghampiri Adam yang duduk di ruang tamu. Dia menatap suaminya dengan penuh keteguhan hati. Adam, kita harus bicara. Adam mengangkat pandangannya dari ponsel dan melihat Andini yang berdiri di depannya. Tentang apa? Andini duduk di sofa, mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku sudah cukup sabar, cukup memberi waktu. Tapi kamu masih tetap memilih berada di antara dua dunia. Ini tidak bisa terus berlanjut. Adam memalingkan pandangannya, tahu bahwa Andini benar. Hubungan mereka telah mencapai titik di mana semuanya harus dihadapi dengan jujur, tanpa ada lagi kebohongan. Kamu masih bersama Laras, kan? Tanya Andini, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Adam terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Iya, jawabnya dengan suara rendah. Aku masih bertemu dengannya. Jawaban itu membuat hati Andini semakin perih, meskipun ia sudah siap mendengarnya. Lalu apa rencanamu, Adam? Apakah kamu masih ingin melanjutkan pernikahan ini, atau kamu lebih memilih untuk bersama Laras? Adam menghela napas panjang. Dia tahu bahwa saat ini akan datang, tetapi dia belum siap untuk benar-benar membuat keputusan. Aku tidak tahu, Andini. Aku tidak bisa begitu saja memutuskan. Aku masih bingung. Andini menggeleng pelan, merasakan keputusasaan merayap dalam hatinya. Adam, ini bukan soal kebingungan. Ini soal kesetiaan dan komitmen. Kamu sudah berjanji padaku ketika kita menikah, tapi sekarang kamu menghancurkan semua itu. Aku tidak bisa lagi hidup dengan ketidakpastian ini. Adam tetap diam, tidak tahu bagaimana harus merespons.
Dia terjebak dalam perasaan bersalah dan keinginannya untuk tetap mempertahankan keduanya, Andini dan Laras. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk terus hidup seperti ini tanpa menyakiti salah satu dari mereka. Akhirnya, Andini berdiri, merasa bahwa dia tidak bisa lagi menunggu jawaban dari Adam. "Aku sudah memutuskan, Adam," ucapnya dengan tegas. "Jika kamu masih tidak bisa memilih, maka aku yang akan memilih. Aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan ini. Aku tidak mau lagi menjadi pilihan kedua. Jika kamu tidak bisa meninggalkan Laras, maka aku akan meninggalkanmu." Kata-kata Andini menggema di ruangan itu, meninggalkan Adam dalam kebingungan yang mendalam. Andini, wanita yang selalu ada untuknya, kini siap untuk pergi. Dan untuk pertama kalinya, Adam merasakan ketakutan yang begitu besar, ketakutan kehilangan Andini selamanya. Namun, Andini sudah mengambil keputusannya. Dia tahu bahwa dirinya layak mendapatkan cinta yang sepenuhnya, bukan sekadar serpihan dari cinta yang dibagi dengan orang lain. Dan meskipun hatinya hancur, dia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari luka yang lebih dalam. Langkah terberat. Setelah percakapan malam itu, Andini merasa bebannya mulai sedikit terangkat. Keputusannya untuk meninggalkan Adam adalah langkah terberat yang pernah ia ambil dalam hidupnya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Di satu sisi, ada rasa lega karena akhirnya berani memutuskan sesuatu yang selama ini ia takuti. Namun di sisi lain, hati Andini tetap terasa hancur. Cinta yang pernah ia bangun dengan penuh kesabaran dan pengorbanan harus ia tinggalkan, dan itu bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya, Andini bangun lebih awal. Dia memandangi kamar tidur mereka, ruangan yang dulunya penuh kehangatan dan cinta. Kini, tempat itu terasa asing, dipenuhi bayang-bayang kebohongan. Dengan langkah pelan, Andini berjalan ke lemari dan mulai mengemas pakaiannya. Setiap helai baju yang ia lipat ke dalam koper adalah simbol keputusan yang ia buat untuk melangkah keluar dari pernikahan yang telah menyakitinya. Saat Adam keluar dari kamar mandi, dia terkejut melihat Andini sudah hampir selesai mengemas barang-barangnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya, meskipun jawabannya sudah jelas. Andini tetap tenang, meski hatinya masih terasa perih. "Aku akan pergi, Adam," katanya sambil melanjutkan lipatan terakhir bajunya. "Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku tidak bisa lagi menunggu di sini, berharap kamu berubah." Adam menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tapi dia juga merasa bingung. Di satu sisi, dia tidak ingin kehilangan Andini, tetapi di sisi lain, Laras tetap ada di pikirannya. Perasaan terhadap Laras yang selama ini dia pendam bertahun-tahun membuatnya merasa sulit untuk sepenuhnya meninggalkannya. "Andini, aku minta maaf," Adam akhirnya berkata, mencoba meraih tangan Andini, tetapi Andini menghindar. "Aku benar-benar bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana." Andini menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. "Maaf saja tidak cukup, Adam. Aku sudah memberikan waktu dan kesempatan padamu untuk berpikir, tapi kamu masih terjebak dalam kebimbanganmu. Aku sudah lelah. Aku tidak bisa terus hidup dengan menunggu kapan kamu akan meninggalkanku lagi." Andini menutup kopernya, menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya sebelum mengambil napas panjang. "Aku akan tinggal sementara di rumah orang tuaku,
Katanya, suaranya terdengar tegas meski ada rasa sedih yang dalam di baliknya. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Kamu juga butuh waktu untuk memutuskan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Adam merasa seluruh dunianya runtuh saat melihat Andini melangkah menuju pintu dengan koper di tangannya. Dia ingin menghentikannya, ingin berlari dan memeluknya, meminta maaf dengan tulus. Tapi dia tahu, kata-kata tidak akan lagi berarti bagi Andini. Dia telah menghancurkan kepercayaan yang begitu sulit dibangun. Saat Andini berjalan keluar dari rumah itu, Adam berdiri diam di ruang tamu, memandang punggung istrinya yang semakin jauh. Suasana rumah itu tiba-tiba terasa hampa, seperti tidak lagi menjadi rumah yang sebenarnya. Setelah Andini benar-benar pergi, Adam merasa dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi perasaan kehilangan yang mendalam mulai menguasainya. Di rumah orang tua Andini. Andini tiba di rumah orang tuanya dengan hati yang berat. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat, mengetahui bahwa putrinya sedang melalui masa sulit. Ayah Andini, meskipun tidak banyak bicara, menatap anak perempuannya dengan rasa prihatin yang mendalam. Dia selalu menganggap Andini sebagai putrinya yang kuat, tetapi sekarang dia melihat sisi rapuh dari anaknya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kamu sudah mengambil keputusan yang benar, Nak," kata ibunya dengan lembut sambil mengusap punggung Andini. "Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan dan kedamaian dirimu sendiri. Ibu tahu ini berat, tapi kamu harus percaya bahwa kamu bisa melewati semua ini." Andini duduk di ruang tamu rumah masa kecilnya, merasakan kehangatan dari kasih sayang orang tuanya yang ia rindukan. Namun, meskipun berada di tempat yang penuh dengan kenangan baik, hatinya tetap terasa hampa. Keputusannya untuk meninggalkan Adam bukan berarti rasa cintanya pada suaminya hilang. Dia masih mencintai Adam, tetapi cinta itu telah tercemar oleh pengkhianatan. Malam itu, Andini duduk di kamar tidurnya, memandangi jendela yang terbuka. Angin malam yang sejuk masuk ke dalam kamar, membawa ingatan-ingatan masa lalu tentang Adam dan pernikahan mereka. Dulu, ia begitu bahagia, merasa bahwa hidupnya telah sempurna bersama pria yang ia cintai. Namun sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Di sisi lain, Adam merasakan kehampaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam pertama tanpa Andini di rumah membuatnya menyadari betapa besar peran Andini dalam hidupnya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Andini, senyumnya, tawanya, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Sekarang, semuanya terasa begitu berharga dan hilang dari genggamannya. Adam mencoba menghubungi Laras, berharap bahwa bersamanya bisa menghilangkan rasa kesepian yang kini menyelimuti dirinya. Namun, bahkan ketika dia bersama Laras, hatinya tetap terasa kosong. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang Laras tidak bisa gantikan. Ketika dia bersama Laras, dia merasa tertarik oleh masa lalu. Tapi bersama Andini, dia merasa memiliki masa depan. Dan masa depan itu sekarang terancam hilang. Beberapa hari berlalu tanpa adanya komunikasi antara Adam dan Andini. Masing-masing berusaha memproses perasaan mereka sendiri. Andini, meskipun merasa terluka, mulai merasakan sedikit kedamaian dengan keputusannya untuk meninggalkan Adam. Dia menghabiskan waktu bersama keluarganya, mencoba menemukan kembali dirinya yang dulu, sebelum dia menjadi bagian dari pernikahan yang penuh kebohongan. Suatu sore, Andini duduk bersama ibunya di halaman rumah,
menikmati teh hangat di bawah naungan pohon rindang. "Ibu, apakah aku bisa benar-benar bahagia lagi setelah semua ini?" tanya Andini, suaranya penuh kebimbangan. Ibunya tersenyum lembut, meletakkan cangkir tehnya. "Bahagia itu datang dari dalam diri kita sendiri, Andini. Kamu yang menentukan bagaimana hidupmu akan berjalan. Dan meskipun sekarang kamu merasa terluka, perlahan-lahan, rasa sakit itu akan memudar. Kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri, entah dengan atau tanpa Adam." Andini merenungkan kata-kata ibunya. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa kebahagiaan hidupnya bergantung pada pernikahannya dengan Adam. Namun sekarang, dia mulai menyadari bahwa kebahagiaannya harus datang dari dirinya sendiri. Dia berhak bahagia, meski tanpa Adam di sisinya. Malam itu, di tempat tidur masa kecilnya, Andini mulai memikirkan kembali masa depan yang ingin ia bangun. Mungkin, pernikahannya dengan Adam adalah bagian dari masa lalunya, dan bukan masa depannya. Mungkin, sudah saatnya dia membuka lembaran baru dalam hidupnya, meninggalkan luka dan pengkhianatan di belakang. Sementara itu, Adam mulai merasakan dampak nyata dari keputusannya. Hubungannya dengan Laras, yang dulu terasa begitu menggairahkan, kini mulai terasa hambar. Tidak ada lagi keajaiban yang ia rasakan ketika pertama kali bersatu kembali dengan cinta lamanya. Laras mungkin adalah masa lalunya, tapi Andini adalah rumahnya, dan rumah itu kini mulai runtuh. Kejatuhan Adam. Hari-hari tanpa Andini berlalu seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Adam. Rumah yang biasanya dipenuhi dengan tawa, kehangatan, dan perhatian Andini kini terasa dingin dan kosong. Setiap kali Adam pulang kerja, ia hanya disambut oleh keheningan. Tidak ada lagi senyum Andini yang menenangkan ketika dia membuka pintu, tidak ada makanan hangat di meja makan, dan tidak ada suara langkah Andini yang biasa terdengar di seluruh rumah. Adam mencoba untuk membiasakan diri dengan kesendirian itu, tetapi semakin lama ia merasa semakin terjebak dalam perasaan hampa. Keputusannya untuk membiarkan Andini pergi, untuk tetap berada di tengah-tengah kebimbangan antara dia dan Laras, kini berbalik menghantam dirinya. Setiap malam, Adam berbaring di tempat tidur yang terasa terlalu luas tanpa Andini di sampingnya, dan ia semakin menyadari satu hal yang tak bisa ia tolak lagi. Ia telah membuat kesalahan besar. Pada awalnya, Adam mencoba mengisi kekosongan itu dengan Laras. Dia menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, berharap bahwa kehadiran Laras bisa mengalihkan pikirannya dari kehilangan Andini. Namun, semakin banyak waktu yang dia habiskan dengan Laras, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang hilang. Laras, yang dulu terasa begitu menarik dan penuh dengan gairah cinta lama, sekarang tampak tidak lagi membawa kebahagiaan yang sama. Suatu malam, Adam dan Laras duduk di sebuah restoran mewah, tempat yang biasa mereka kunjungi saat mulai menjalin hubungan kembali. Namun, kali ini, suasananya berbeda. Laras yang biasanya penuh semangat, terlihat lebih tenang, bahkan agak canggung. Adam merasakan hal yang sama, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. "Kamu kelihatan lelah," kata Laras, mencoba memecah keheningan yang aneh di antara mereka. "Semuanya baik-baik saja di kantor." Adam mengangguk pelan, tetapi pikirannya jauh dari pekerjaan. "Ya, pekerjaan baik-baik saja," jawabnya dengan suara datar. Dia tidak bisa menceritakan pada Laras apa yang sebenarnya mengganggunya.
Bagaimana mungkin dia mengakui bahwa dia merasa hampa meski sedang bersama cinta lamanya? Bahwa setiap momen bersama Laras kini terasa salah, seperti dia sedang menjalani hidup yang bukan miliknya? Laras, yang peka terhadap perubahan suasana hati Adam, merasakan ada sesuatu yang salah. Adam, apa kita perlu bicara tentang sesuatu? Tanyanya, menatap Adam dengan tatapan penuh kekhawatiran. Adam menghela napas panjang, merasa seolah dia berada di tengah pusaran kebingungan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak tahu, Laras. Aku merasa bingung. Kata-kata itu terasa begitu ringan diucapkan, tetapi penuh dengan beban yang selama ini dia pendam. Laras diam sejenak, lalu menggenggam tangan Adam di atas meja. Aku tahu ini sulit buatmu. Aku tahu kamu masih memikirkan Andini. Adam mendongak, terkejut mendengar Laras menyebut nama Andini. Selama ini, mereka jarang membicarakan Andini. Rasanya terlalu menyakitkan bagi Adam untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya. Aku tidak ingin membohongi kamu, Laras. Aku masih mencintai Andini, kata Adam akhirnya, suaranya bergetar dengan emosi. Tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Laras mengangguk pelan, meskipun ada luka yang terlihat jelas di matanya. Aku mengerti, Adam. Aku tahu sejak awal bahwa hubungan kita ini rumit. Dan meskipun kita pernah punya cerita di masa lalu, kamu dan Andini sudah membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam selama bertahun-tahun. Aku mungkin tidak bisa bersaing dengan itu. Adam merasakan hatinya semakin kacau. Selama ini, dia berpikir bahwa kembalinya Laras dalam hidupnya akan membawa kembali kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan. Namun, sekarang dia menyadari bahwa perasaan itu tidak lagi sama. Masa lalunya bersama Laras adalah kenangan yang indah, tetapi itu tidak berarti mereka bisa mengulanginya lagi di masa kini. Kamu tidak harus bersaing dengan Andini, Laras, Adam berkata dengan pelan. Aku yang salah. Aku membiarkan perasaanku bercampur aduk, dan sekarang aku kehilangan keduanya. Malam itu berakhir dengan keheningan di antara Adam dan Laras. Ketika Adam mengantar Laras pulang, mereka tidak lagi berbicara banyak. Hati Adam terasa lebih berat dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, dia duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan Andini yang masih tergantung di dinding. Foto itu adalah pengingat betapa bahagianya mereka dulu. Andini yang tersenyum cerah di gaun pengantin, dan Adam yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh cinta. Namun, sekarang semua itu terasa begitu jauh. Dalam kesendiriannya, Adam mulai merenungkan semua keputusan yang telah ia buat. Selama ini, dia menganggap Andini sebagai seseorang yang selalu ada untuknya, yang tidak akan pernah pergi. Namun, ketika Andini akhirnya pergi, Adam baru menyadari betapa berartinya kehadirannya. Dia merindukan tawa Andini, kepeduliannya yang tulus, dan cara Andini selalu mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Andini adalah pusat kehidupannya, dan sekarang dia merasa kehilangan arah tanpa dirinya. Keesokan harinya, Adam tidak lagi bisa menahan perasaannya. Dia memutuskan untuk menemui Andini, berharap bahwa dia masih bisa memperbaiki semuanya. Dengan langkah berat, dia menuju rumah orang tua Andini, tempat di mana Andini tinggal sementara waktu. Setibanya di sana, Adam merasa gugup. Dia berdiri di depan pintu rumah Andini,
merasakan detak jantungnya berdetak kencang. Dengan ragu, dia mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Andini berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi yang sulit terbaca. "Andini," Adam membuka pembicaraan dengan suara pelan, Aku ingin bicara." Andini menatap Adam dengan tatapan tenang, tetapi ada jarak yang jelas di antara mereka. "Apalagi yang ingin kamu bicarakan, Adam?" Adam merasakan dadanya sesak. Dia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya memperbaiki semua kesalahannya, tetapi dia tetap harus mencoba. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Aku tahu aku salah karena membiarkan hubungan ini hancur. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku ingin kita mencoba lagi." Andini mendengarkan dengan hati-hati, tetapi dia tetap tenang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Adam, Andini akhirnya berkata, "Adam, aku sudah memberimu kesempatan. Aku sudah memberimu waktu untuk memikirkan semuanya, tapi kamu tetap memilih untuk tidak membuat keputusan. Sekarang, aku yang sudah mengambil keputusan." Adam merasa darahnya berdesir. "Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa kembali padamu, Adam," Andini berkata dengan tegas. "Aku sudah terlalu banyak terluka. Aku berhak untuk bahagia, dan aku tidak akan menemukannya jika terus bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan." Adam merasa dunianya runtuh mendengar kata-kata itu. Dia sudah terlambat. Andini sudah membuat keputusan untuk melanjutkan hidupnya tanpa dia. Dan kini, Adam benar-benar kehilangan wanita yang telah mengisi hidupnya dengan cinta dan perhatian. Luka yang mulai sembuh. Andini menatap Adam yang terdiam di hadapannya. Ia tahu bahwa percakapan ini sulit bagi mereka berdua, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran kebohongan dan kebimbangan yang sama lagi. Keputusannya untuk melepaskan Adam adalah langkah besar dalam hidupnya, sebuah langkah yang ia tempuh bukan karena keinginan untuk menghukum suaminya, tetapi demi kebahagiaan dan kedamaiannya sendiri. "Adam, aku sudah memutuskan," Andini mengulanginya dengan lembut namun tegas. "Tidak ada yang bisa kamu katakan yang akan mengubah keputusanku." Adam mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar dari bibirnya. Tatapan matanya penuh dengan penyesalan dan kesedihan, namun Andini tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka berdua untuk maju. Jika ia terus bertahan dalam pernikahan ini, ia hanya akan semakin kehilangan dirinya sendiri. Keheningan meliputi mereka. Udara di sekitar terasa tebal, seolah setiap kata yang belum terucapkan menggantung di antara mereka. Adam akhirnya menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa ia tidak bisa memaksa Andini untuk berubah pikiran. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan kehampaan yang selama ini ia coba hindari. Kehilangan Andini bukanlah sesuatu yang bisa ia perbaiki dengan janji-janji atau permohonan maaf, karena luka yang telah ia torehkan terlalu dalam. "Kalau begitu," Adam berbisik, suaranya bergetar, "aku tidak akan memaksamu lagi. Tapi, Andini, aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu menderita seperti ini." Andini mengangguk pelan. "Aku tahu, Adam. Tapi kadang-kadang, penyesalan tidak cukup untuk memperbaiki sesuatu yang sudah hancur." Dengan kata-kata itu, Andini mengakhiri percakapan mereka. Ia merasa lega, meskipun masih ada rasa perih yang tersisa. Setelah sekian lama,
ia akhirnya bisa berdiri di hadapan Adam tanpa merasakan ketergantungan atau harapan untuk perbaikan. Keputusannya telah dibuat, dan kini ia siap untuk memulai hidup baru. Adam menatap Andini satu kali lagi sebelum berbalik dan pergi. Pintu rumah Andini tertutup di belakangnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adam merasa benar-benar sendirian. Tidak ada lagi Andini yang akan menyambutnya dengan senyuman ketika ia pulang. Tidak ada lagi Andini yang akan mengingatkannya tentang hal-hal kecil dalam hidupnya. Semua itu kini hanya menjadi kenangan yang akan terus menghantuinya. Sementara itu, di dalam rumah, Andini duduk dengan tenang di ruang tamu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Percakapan tadi adalah penutup dari sebuah babak dalam hidupnya yang penuh dengan sakit hati dan kekecewaan. Meskipun ia masih merasa sedih, ada sesuatu yang berbeda kali ini, rasa damai yang perlahan-lahan mulai muncul dari kedalaman dirinya. Ia tahu, tidak mudah untuk melupakan semuanya. Bertahun-tahun menjalani pernikahan dengan Adam telah meninggalkan jejak dalam hidupnya, namun Andini bertekad untuk tidak membiarkan kenangan itu mendefinisikan siapa dirinya. Dia masih memiliki masa depan yang terbentang di hadapannya, dan itu adalah masa depan yang ingin ia bangun sendiri, dengan kekuatan dan kebahagiaannya yang baru. Minggu-minggu setelahnya, setelah keputusan besar itu, Andini kembali melanjutkan hidupnya. Awalnya, setiap hari terasa berat. Ada saat-saat di mana ia merindukan rutinitas lamanya bersama Adam, perbincangan kecil di pagi hari, makan malam sederhana di rumah, atau bahkan kehangatan yang dulu mereka bagi. Namun, seiring berjalannya waktu, Andini mulai menemukan kedamaian dalam hidup barunya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, mencari dukungan dari mereka yang benar-benar peduli padanya. Ibunya, yang selalu menjadi pelindung terbesarnya, memberikan dorongan moral yang sangat Andini butuhkan. Ini hanya permulaan. Nak, kata ibunya suatu malam ketika mereka duduk bersama di halaman rumah. Hidup akan terus berjalan, dan kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri lagi. Percayalah, ini bukan akhir dari semuanya. Andini tersenyum tipis, merasa bersyukur karena memiliki keluarga yang begitu mendukung. Ia juga mulai mendedikasikan waktunya untuk hal-hal yang selama ini ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurusi rumah tangga dan pernikahannya. Dia kembali bekerja dengan semangat yang baru, menghadiri pelatihan, dan bahkan mulai menjelajahi hobi-hobi yang pernah ia tinggalkan, seperti menulis dan melukis. Di tempat kerjanya, Andini perlahan-lahan mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Dia bekerja di sebuah perusahaan desain interior, dan klien serta rekan-rekan kerjanya mulai menyadari bahwa ada perubahan dalam diri Andini. Dia menjadi lebih fokus, lebih mandiri, dan lebih bersinar daripada sebelumnya. Di balik profesionalismenya yang kembali menguat, ada api semangat yang tumbuh dalam dirinya, api yang tidak akan pernah padam hanya karena pernikahannya berakhir. Sementara itu, Adam semakin terpuruk. Dia kembali menjalani harinya dengan Laras, tetapi hubungannya dengan Laras tidak lagi terasa seperti pelarian yang dulu. Setiap kali dia bersama Laras, Adam tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Laras mulai menyadari bahwa meskipun fisik Adam ada di sisinya, hatinya tetap terikat pada Andini. Suatu hari, Laras memutuskan untuk berbicara dengan Adam. Mereka sedang duduk di apartemen Laras, menikmati kopi di sore yang tenang, tetapi suasana di antara mereka terasa dingin.
Laras menatap Adam dengan tatapan serius. "Adam, kita tidak bisa terus seperti ini," kata Laras akhirnya. "Aku bisa merasakan bahwa kamu tidak sepenuhnya bersamaku. Hatimu masih bersama Andini, bukan?" Adam terdiam, kata-kata Laras menghantamnya dengan keras. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Laras benar, tetapi dia terlalu takut untuk mengakuinya. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Adam menjawab, Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa Andini." Laras menarik napas panjang, menatap Adam dengan ekspresi sedih. "Kamu harus menghadapi kenyataan, Adam. Kamu sudah kehilangan Andini, dan aku tidak bisa menjadi penggantinya. Aku pikir kita sebaiknya berpisah." Keputusan itu, meskipun menyakitkan, adalah hal terbaik bagi mereka berdua. Adam menerima keputusan Laras, meskipun hatinya hancur lagi. Dia menyadari bahwa hidupnya telah berantakan sepenuhnya, tidak ada lagi Andini, dan tidak ada lagi Laras. Perjalanan baru untuk Andini. Sementara Adam terus terjebak dalam rasa penyesalan, Andini justru menemukan bahwa kehidupannya perlahan-lahan kembali berjalan dengan lebih baik. Dia mulai membuka diri pada kesempatan baru, termasuk dalam hal cinta. Meskipun hatinya masih dalam tahap pemulihan, Andini menyadari bahwa tidak ada salahnya membuka diri untuk masa depan yang lebih cerah. Beberapa teman kantornya bahkan mencoba memperkenalkannya kepada orang baru, namun Andini tidak terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa dirinya sudah sepenuhnya pulih sebelum melibatkan orang lain dalam hidupnya. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum mencari cinta dari orang lain. Setiap harinya, Andini merasa semakin kuat. Luka-luka yang dulu terasa begitu dalam kini mulai sembuh, dan ia mulai melihat dunia dengan perspektif yang baru. Ia tidak lagi merasa bahwa hidupnya berakhir hanya karena pernikahannya dengan Adam telah usai. Sebaliknya, ia menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang ia ciptakan sendiri, dengan kebahagiaannya sebagai tujuan utamanya. Bab ini ditutup dengan Andini yang berdiri di depan cermin, memandang bayangannya sendiri dengan senyum penuh kepastian. Dia tahu, masa depan ada di tangannya sendiri. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Hanya ada dirinya, kuat, berani, dan siap melangkah maju. Menemukan kembali jati diri. Waktu terus berjalan, membawa Andini semakin jauh dari luka yang pernah menggores hatinya. Perasaan sakit yang dulu menghantui setiap harinya kini mulai tergantikan oleh rasa damai yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Dalam proses pemulihan itu, Andini menemukan kembali siapa dirinya, bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai seorang perempuan yang kuat dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Di minggu-minggu setelah perceraian resmi mereka, Andini fokus membangun kembali kehidupannya. Dia menyibukkan diri dengan bekerja, mengembangkan karirnya di dunia desain interior yang selama ini menjadi passionnya. Sebuah proyek besar datang dari seorang klien kaya yang mempercayakan renovasi rumahnya kepada Andini, dan proyek ini menjadi titik balik besar dalam karirnya. Hari-hari Andini dipenuhi dengan ide-ide kreatif, mengunjungi showroom furnitur, bertemu dengan para arsitek, dan terlibat langsung dalam proses pembangunan. Semakin banyak waktu yang dihabiskannya untuk bekerja, semakin ia merasakan kepuasan yang nyata dari keberhasilan yang diraihnya. Desain interior rumah yang ia ciptakan menjadi pembicaraan di kalangan para klien elit. Ketenaran Andini sebagai desainer interior yang berbakat mulai tumbuh,
dan tawaran pekerjaan datang bertubi-tubi. Suatu hari, ketika Andini sedang mengecek hasil akhir dari proyek besar yang tengah dikerjakannya, seorang rekan kerja mengajaknya untuk menghadiri sebuah acara pertemuan bisnis yang diadakan di salah satu hotel bintang 5 di kota. Acara tersebut merupakan kesempatan bagi para profesional di bidang arsitektur dan desain untuk berkumpul, berbagi ide, serta memperluas jaringan. Andini awalnya ragu untuk datang, merasa lebih nyaman bekerja di balik layar daripada menghadiri acara formal. Namun, dorongan dari teman-temannya membuatnya berpikir ulang. Mungkin, inilah saatnya bagi Andini untuk lebih membuka diri kepada dunia luar, tidak hanya sebagai seorang profesional, tetapi juga sebagai individu yang tengah mencari babak baru dalam hidupnya. Malam itu, Andini datang ke acara tersebut dengan tampilan yang mempesona. Gaun berwarna biru tua yang sederhana namun elegan menonjolkan aura keanggunannya. Rambutnya diikat rapi, dan ia melangkah masuk ke ballroom hotel dengan percaya diri yang baru. Dia tidak lagi merasa seperti perempuan yang terluka, tetapi sebagai seseorang yang sudah sembuh dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Di sana, Andini bertemu dengan banyak orang yang memiliki minat yang sama dalam dunia arsitektur dan desain. Salah satu dari mereka adalah Dimas, seorang arsitek muda yang sudah cukup terkenal di kalangan para pengusaha properti. Dimas memperkenalkan diri dengan sikap ramah, dan mereka pun mulai mengobrol tentang berbagai proyek dan tren terbaru di bidang desain interior dan arsitektur. Andini, aku sudah mendengar banyak tentang hasil kerjamu, kata Dimas dengan senyuman. Desain rumah mewah yang baru saja kamu selesaikan benar-benar mengesankan. Gaya kamu terasa segar dan modern, tetapi tetap nyaman dan fungsional. Itu jarang terjadi di desain-desain sekarang. Andini tersenyum, sedikit tersipu. Terima kasih, Dimas. Aku hanya berusaha menciptakan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan klien, tapi aku senang mendengar itu dari seorang arsitek berbakat seperti kamu. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dari topik pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Andini menemukan bahwa Dimas bukan hanya seorang arsitek yang cerdas, tetapi juga seseorang yang memahami betapa pentingnya keseimbangan dalam hidup. Ketika Dimas mulai menceritakan tentang pengalamannya bekerja di luar negeri dan bagaimana dia belajar menghargai waktu untuk diri sendiri, Andini merasa terhubung dengan pemikirannya. Mereka berbicara bukan hanya sebagai profesional, tetapi sebagai dua orang yang mencoba mencari kebahagiaan dalam hidup masing-masing. Acara itu pun berlangsung dengan meriah. Setelah makan malam, ada sesi networking yang lebih santai. Dimas dan Andini tetap berbincang, dan perlahan-lahan, perbincangan mereka mulai bergeser dari hal-hal profesional ke sesuatu yang lebih personal. Dimas bercerita tentang pengalamannya kehilangan seseorang yang dekat dengannya beberapa tahun lalu, dan bagaimana hal itu mengubah cara pandangnya tentang hidup. Andini mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa ia bisa memahami apa yang Dimas rasakan. Di tengah percakapan itu, Dimas tiba-tiba menatap Andini dengan serius. Andini, kamu adalah orang yang sangat kuat. Aku bisa melihat itu. Dan aku ingin tahu, bagaimana kamu bisa melalui semua ini? Bagaimana kamu bisa berdiri lagi setelah apa yang terjadi? Andini terdiam sejenak. Pertanyaan itu mengingatkannya pada masa-masa tersulit dalam hidupnya, saat dia merasa benar-benar hancur. Namun, di saat yang sama, pertanyaan itu juga membangkitkan rasa bangga karena ia telah berhasil keluar dari kegelapan itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakan bahwa aku melaluinya dengan mudah, jawab Andini pelan.
Ada banyak malam yang panjang dan penuh dengan air mata. Ada saat-saat di mana aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah, kita tidak bisa membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita. Kehidupan terus berjalan, dan aku harus memilih apakah aku ingin terjebak dalam kesedihan, atau berdiri dan melanjutkan hidupku. Dimas menatap Andini dengan kagum. Itu adalah hal yang sangat bijak. Tidak banyak orang yang bisa melihat hidup dengan perspektif seperti itu. Andini tersenyum kecil. Hidup mengajarkan kita banyak hal. Aku belajar untuk tidak menaruh harapan sepenuhnya pada orang lain. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika aku menyadari itu, aku mulai menemukan kembali siapa diriku. Percakapan mereka malam itu membuat Andini merasa semakin yakin bahwa dirinya telah berada di jalan yang benar. Dimas, dengan cara yang sederhana dan tanpa tekanan, memberi Andini rasa nyaman dan pengertian yang selama ini mungkin ia butuhkan dari seseorang. Namun, Andini tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Dia sadar, setelah semua yang terjadi, dirinya masih butuh waktu untuk benar-benar pulih dan memastikan bahwa hubungan berikutnya, jika ada, dibangun di atas dasar yang kokoh. Adam dan rasa kehilangan yang mendalam. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Adam semakin terpuruk dalam rasa penyesalan. Setiap hari yang dilaluinya tanpa Andini semakin memperburuk keadaan hatinya. Dia mencoba fokus pada pekerjaannya di kantor, tetapi pikiran tentang Andini selalu membayangi setiap tindakannya. Bahkan, setiap kali dia melihat sesuatu yang dulu mengingatkannya pada Andini, sebuah foto lama, hadiah kecil yang pernah mereka tukar, atau bahkan tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama, hati Adam terasa semakin hancur. Dia menyesal, bukan hanya karena kehilangan Andini, tetapi karena dia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya. Adam tahu bahwa jika dia bisa memutar balik waktu, dia akan melakukan segalanya untuk mempertahankan pernikahannya. Namun, waktu terus berjalan, dan kesempatan itu telah hilang. Kini, dia hanya bisa menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Suatu sore, Adam duduk di dalam mobilnya, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Dia baru saja pulang dari kantor, tetapi pikirannya terus melayang ke masa lalu. Bagaimana jika dia tidak pernah selingkuh dengan Laras? Bagaimana jika dia memilih untuk jujur kepada Andini sejak awal? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya, menciptakan rasa sakit yang semakin dalam. Perlahan, Adam mulai menyadari bahwa rasa penyesalan itu tidak akan pernah bisa membawa Andini kembali. Meskipun sulit, dia tahu bahwa pada akhirnya, dia harus menerima kenyataan. Dan kenyataannya adalah, Andini telah melanjutkan hidupnya. Adam harus belajar untuk melepaskan, meskipun itu adalah hal yang paling sulit yang pernah ia lakukan. Perjalanan baru. Andini, di sisi lain, mulai merasakan bahwa hidupnya benar-benar berubah. Pertemuan dengan Dimas membuka matanya bahwa mungkin ada seseorang di luar sana yang bisa menghargai dirinya sepenuhnya. Namun, yang paling penting adalah, Andini tidak lagi mencari validasi atau kebahagiaan dari orang lain. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Andini merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari acara pertemuan bisnis itu, Andini duduk di dalam taksi, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan di malam hari. Dia tersenyum sendiri,
merasa bahwa hidupnya perlahan-lahan mulai menemukan ritme yang baru. Semua rasa sakit yang dulu begitu mendalam kini terasa seperti luka lama yang hampir sembuh, dan dia siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya, dengan atau tanpa orang lain di sampingnya. Babak itu bukan lagi tentang mencari kebahagiaan dari orang lain, melainkan tentang menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Andini tahu bahwa meskipun jalannya mungkin tidak selalu mudah, dia akan baik-baik saja. Dia telah melalui masa terberat dalam hidupnya, dan kini dunia terbuka lebar di hadapannya. Penutupan bab yang lama, awal cerita yang baru. Malam itu terasa sepi di rumah Adam. Rumah besar yang dulu penuh dengan tawa dan canda kini terasa seperti bangunan kosong yang hampa. Setiap sudut rumah ini mengingatkan Adam akan kenangan bersama Andini, kenangan yang kini hanya tinggal bayangan. Ia duduk di sofa ruang tamu, memandangi secarik surat di tangannya. Surat itu dari pengadilan, surat resmi perceraian yang akhirnya disahkan beberapa minggu lalu. Surat itu adalah bukti nyata bahwa segala sesuatu di antara mereka telah berakhir. Adam menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak Andini meninggalkannya, dan setiap hari tanpa kehadirannya terasa semakin menyiksa. Dia telah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya, seseorang yang selama ini memberikan cinta tanpa syarat, perhatian, dan dukungan yang ia abaikan. Penyesalan datang terlambat. Adam kini mengerti bahwa selama ini dia terlalu buta untuk melihat apa yang sebenarnya dimilikinya, istri yang penuh cinta, kesetiaan, dan selalu berada di sisinya, bahkan di saat-saat terburuknya. Namun, ketika Laras, cinta lamanya, kembali hadir dalam hidupnya, Adam terbawa oleh nostalgia, mengejar bayangan masa lalu yang ternyata hanyalah ilusi. Laras datang dengan janji akan kebahagiaan, tetapi hubungan mereka tak pernah benar-benar memiliki kedalaman yang sama seperti dengan Andini. Setelah semua ini, Adam menyadari bahwa Laras hanya sementara, dan yang nyata adalah Andini. Laras sendiri sudah lama pergi dari hidup Adam. Setelah hubungan mereka berantakan karena berbagai konflik dan rasa bersalah yang terus membayangi, Laras memutuskan untuk pergi, meninggalkan Adam dalam kekosongan yang lebih besar. Kini, Adam benar-benar sendirian, menghadapi realitas pahit yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam, tak lama setelah Andini resmi mengajukan gugatan cerai, Adam mencoba menghubunginya. Ia merasa putus asa, ingin memperbaiki semuanya, ingin meminta Andini untuk kembali. Ia menelponnya berulang kali, namun telepon itu tidak pernah diangkat. Andini sudah melangkah maju, dan tak ada yang bisa Adam lakukan untuk menghentikan langkahnya. Kebahagiaan yang terlepas. Di tempat lain, hidup Andini kini berbeda. Perceraian tidak membuatnya rapuh, sebaliknya, itu memberinya kekuatan untuk menemukan dirinya kembali. Andini sudah tidak lagi memikirkan Adam seperti dulu. Rasa sakit yang pernah ia rasakan kini tergantikan oleh rasa damai. Pekerjaannya berkembang pesat, dan proyek-proyek besar yang datang semakin membuktikan kemampuannya di dunia desain interior. Namun, bukan hanya karir yang membawa kebahagiaan bagi Andini. Dalam proses pemulihan, Andini belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu tidak sempat ia lakukan karena terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Ia berolahraga, menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan mengikuti kelas seni yang selalu ingin ia coba. Hidupnya penuh dengan aktivitas yang membuatnya merasa hidup dan bebas.
Malam-malam Andini tak lagi dipenuhi air mata, tetapi tawa ringan saat ia menonton film favoritnya sambil memeluk bantal di sofa. Pagi-pagi yang dulu terasa berat kini menjadi waktu-waktu yang ia nantikan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, untuk menikmati kebebasan yang telah ia raih. Suatu sore, saat Andini sedang menyesap secangkir teh di halaman belakang rumah barunya yang nyaman, ponselnya berbunyi. Nama Adam muncul di layar. Andini terdiam sesaat, ragu apakah harus mengangkat telepon itu atau tidak. Setelah beberapa detik, ia memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo, Din," suara Adam terdengar berat di seberang. "Halo, Adam," jawab Andini tenang. Ada jeda panjang di antara mereka, seolah kata-kata terjebak di tenggorokan Adam. Aku minta maaf." Akhirnya Adam bersuara, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku sadar semuanya sudah terlambat, tapi aku harus bilang ini. Aku menyesal, Din. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak seharusnya menyakitimu, tidak seharusnya mengabaikanmu. Kamu adalah segalanya buatku, dan aku menghancurkan semuanya." Andini mendengarkan dengan sabar. Dulu, kata-kata itu mungkin bisa membuatnya luluh, tetapi tidak sekarang. Sekarang, ia sudah cukup kuat untuk memahami bahwa kata-kata Adam hanyalah serpihan masa lalu yang tidak lagi berharga baginya. Ia tahu bahwa kembalinya ke pelukan Adam tidak akan membawanya pada kebahagiaan. "Aku mengerti, Adam," jawab Andini akhirnya. "Tapi aku sudah melangkah maju. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Din, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahanku." Andini menghela napas panjang, menatap langit sore yang mulai berubah warna. "Adam, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali. Hidupku sudah berbeda sekarang, dan aku bahagia. Kamu harus belajar untuk menerima kenyataan itu." Suasana hening lagi di antara mereka. Adam terdiam, merasakan rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Andini menutup telepon dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa inilah penutupan bab itu, bab yang selama ini begitu menyakitkan. Awal baru. Beberapa bulan setelah percakapan terakhir mereka, Andini diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang teman. Acara itu diadakan di sebuah kafe yang tenang, di tepi pantai. Udara sore yang sejuk membuat suasana terasa damai, dan Andini merasa sangat santai malam itu. Dia mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya terlihat anggun, dan rambutnya terurai lepas. Saat pesta berlangsung, Andini bertemu dengan Dimas lagi. Mereka saling menyapa dengan hangat, dan obrolan mereka mengalir begitu saja, seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Ada kenyamanan dalam cara Dimas berbicara, seolah-olah ia benar-benar peduli dengan apa yang Andini rasakan. Tanpa sadar, Andini mulai merasakan sesuatu yang hangat dan berbeda saat berbincang dengannya. Malam itu, saat mereka berdiri di pinggir pantai, menatap langit penuh bintang, Dimas menoleh ke arah Andini. "Aku senang kamu terlihat begitu bahagia sekarang," katanya lembut. "Kamu berhak mendapatkan yang terbaik." Andini tersenyum, merasa hatinya tenang. "Terima kasih, Dimas. Aku merasa aku akhirnya menemukan kebahagiaanku sendiri." Tanpa mereka sadari,
hubungan antara Andini dan Dimas semakin berkembang. Bukan karena Dimas menggantikan tempat Adam, tetapi karena Dimas datang pada saat Andini sudah sembuh, saat dia sudah tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup. Mereka menjalani hubungan yang sehat, saling mendukung dan menghargai satu sama lain, tanpa tekanan atau ekspektasi yang berlebihan. Setahun kemudian, di pantai yang sama, Dimas melamar Andini dengan sederhana namun penuh makna. Di bawah langit yang sama, Andini menerima lamarannya dengan senyum lebar di wajahnya. Di titik itulah, Andini menyadari bahwa hidup memang penuh dengan bab-bab baru yang tak terduga. Tapi yang paling penting, dia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaannya sendiri, dan kali ini, dia melangkah ke masa depan dengan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintainya tanpa syarat. Dan di sanalah, Andini menutup bab lama dengan sepenuh hati, memulai perjalanan baru yang lebih indah. Dia tak pernah menyesal meninggalkan masa lalunya, karena dari sana, dia belajar untuk menemukan dirinya yang sejati. Tamat.